Oke, baik. Saya chat barusan ya. Yang mau tanya silahkan chat ya. Tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, yang mau tanya silahkan chat. Oh, Bu Sri Haryatun, amin katanya. Bu Endang tepuk tangan juga semua ya. Thank you, thank you. Nah, dengan tema nggak ada dosa besar, dosa kecil. Silahkan Anda yang ingin bertanya boleh chat ya. Dan seperti janji dari Ibu Gembala tadi, nanti setelah tanya jawab mau berdoa ya. Kita mau doa. Baik, puji nama Tuhan. Mungkin tidak didoakan satu persatu karena begitu banyak yang mengikuti Zoom, tapi setidaknya walaupun didoakan secara global ya kita diberikan kekuatan. Silakan yang mau tanya boleh chat ya. Boleh chat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Ada yang mau bertanya? Gak usah ngetiknya panjang-panjang. Pertanyaannya singkat padat jelas ya. Jangan cerita dulu panjang baru nanti pertanyaannya cuma sedikit gitu ya. Langsung aja kepada pokok pertanyaan supaya bisa langsung nanti ditanggapi oleh Ibu Gembala kita ya. Sekali lagi sebelum kepada pertanyaan ya, jangan lupa daftar retreat ya untuk Anda bisa mengikuti retreat akbar di Bogor ya. Oke, ada pertanyaan. Saya mau tanya Bu, kalau suami sudah dikasih tahu tapi dia malah lebih galak dan ketika saya juga marah di luar kontrol saya, apakah Tuhan akan mengampuni saya Bu? Eli, saya sempat marah besar. Nah ini terpancing, silahkan Bu. Ya, tadi kan saya sudah bilang, kita manusia bisa jatuh dalam dosa. Ya, jatuh dalam amarah itu bisa. Makanya Tuhan itu tahu. Firman-Nya gini, kalau marah tidak boleh lebih dari matahari terbenam. Karena tidak mungkin kita ini tidak bisa tidak marah, saudara. Benar namanya daging ya, kita masih hidup dalam daging. Tapi satu hal itu tadi jadi standar. Ini standar kita semua ya. Kita harus segera meninggalkan dosa, jangan tinggal ya. Kalau kita sudah tahu itu dosa, saya juga praktek, saya langsung hancur hati sama Tuhan, nyesel Tuhan, tadi kok ya mulut ini nyinyir ya Tuhan. Nah, itu hancur hati, penyesalan. Setelah itu saudara mulai mengakui kesalahannya terus meninggalkan. Nah, kalau sudah seperti itu kita sudah ngambil langkah loh. Kita menjadi orang yang berbahagia, kita akan dikasihi dan kita akan beruntung. Bahkan kita juga ya hari ini tidak kehilangan kemuliaan Allah. Karena begitu kita senang suka dalam dosa, kita ini kehilangan kemuliaan Allah nanti. Ya, kita hari ini kan tidak mau, kita maunya nempel sama hadirat Tuhan. Ya, jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena kita mengeraskan hati. Jadi kalau sudah marah sama suami, minta maaf aja. Tadi saya emosi, maafkan ya. Sudah beres. Setelah itu besok jangan diulangi lagi ya. Jangan sampai emosi minta maaf emosi. Nah, ini mencobai Tuhan Allah, enggak boleh ya. Kalau kita sudah meninggalkan dosa berarti ada usaha. Paling enggak Tuhan lihat enggak usaha kita untuk kita berusaha meninggalkan dosa walaupun kadang-kadang kita gagal. Tapi Tuhan kan lihat usaha kita daripada kita terus enak ya tinggal dalam dosa. Sangat beda meninggalkan dosa dan tinggal dalam dosa. Ini dua kata yang kelihatannya mirip, tapi artinya total berbeda. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya sudah dijawab. Ya Bu, soalnya saya marah karena suami saya belain mati-matian pelakornya. Oh ya udah biasa itu ya. Iya, Bikin saya enggak benar-benar apa-apa. marah. Jadi Ibu gini penilaiannya. Ibu, kalau hari ini mana yang lebih penting? Ya, Ibu apa artinya ndak dibela suami, tapi Ibu taat. Nah, ini kemenangan daripada Ibu hanya karena lebay. Ya, namanya orang sudah error, dibutakan iblis. Perkataannya pasti ndak tahu apa yang dia perbuat. Ya kan, Ibu jangan kepancing emosi. Nanti sama-sama yang satu dosa mulut, ya, yang satu dosa sakit hati. Jadi ibu sama suami itu tidak ada bedanya di mata Tuhan.
Yang satu dosa mulutnya kasar, ya. Yang satu kepancing dosa mulut. Akibatnya ibu juga jatuh dalam dosa jengkel, marah, pokoknya sakit hati. Dosa maki-maki. Lu kok lebih banyak ibu? Ibu marah, maki-maki, ya kan emosi. Lebih banyak ibu loh dosanya. Ini cuma dosa satu mulut aja. Ya perkataan cuman ya lebih bela sana. Kan lihat. Tapi dia tidak sakit hati. Ibu malah dosanya lebih banyak dari suami. Itu pemikirannya. Saya selalu ngomong gini, Tuhan selalu ngomong gini, mana yang lebih penting Eli, ya, untuk mengampuni karena engkau taat atau engkau emosi karena memang ada alasan untuk engkau marah. Nah, ini jadi pertimbangan kita supaya kita belajar untuk meninggalkan dosa. Itu aja ya. Mulai sekarang penguasaan diri itu akar masalah semua. Semua loh jawaban doa itu cuma tunggu pemberesan dosa itu paling penting ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik. Bu Gem, istri kan harus tunduk sama suami. Ternyata suami itu buka bisnis resto sama pelakornya, ya. Kalau suami suruh saya bekerja membantu di resto suami di luar jam kantor saya tidak mau atau tidak rela karena itu kan resto milik suami dan pelakor. Apakah itu berarti saya nanduk ke suami, Bu? Enggak, sangat enggak. Karena kita kalau di area ada yang namanya dosa zina, ya kita nggak menyetujui, kita menolak boleh. Ya semestinya kalau misalnya contoh suami izin, ayo restui hubungan saya. Nah ini kan tidak sesuai dengan firman, ya. Kalau ada suami, ada yang namanya wanita tobat di dalam satu usaha, kita jangan masuk. Itu aja, sudah tolak. Ya, jangan takut. Kalaupun apapun dia marah, Tuhan pasti backup kita. Ya, jangan sampai kita juga hari ini kita harus juga cerdik seperti ular. Bukankah kita harus memerangi dia, tidak boleh kerjasama? Kan itu peperangan kita, ya. Kalau kita masuk, nanti kita mendukung dia kerjasama dengan perjinahannya. Kita harus menolak itu. It's okay, tidak apa-apa. Ngomong aja, saya sudah punya pekerjaan. Ya, saya percaya kalau kita bela kebenaran, nanti Tuhan yang bela kebenaran. Tuhan yang akan bela orang benar. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sudah dijawab lagi ya. Baik, semoga jawabannya memuaskan ya. Shalom Bu Gem, bagaimana jika masih menyimpan sakit hati dengan wanita tobat? Apalagi jika melihat wanita tobat yang tidak merasa bersalah, santai-santai. Apa iya untuk mengampuni kita perlu tetap baik dengan wanita itu? Di mana dia yang salah justru berani lebih galak lagi. Silakan Bu. Ya, tadi kan sudah saya sindir. Wanita tobat itu bangga, tapi pikul dosa. Nah, kita juga pikul salib. Makanya saya ngomong ibu, kalau sudah pikul salib, jangan ambil pikul dosa. Kalau ibu sakit hati, ibu pikul salib tapi ya pikul dosa. Nanti tidak ada artinya loh salibnya ibu. Bagaimana pikul salib? Ya, ya sudah mengampuni. Tapi ibu sakit hati ngampuni suami, tapi tidak mengampuni wanita tobat. Nah ini, nah sementara ibu ini di posisinya sama wanita tobat. Wanita tobat bangga dengan dosanya, pikul dosa. Ibu hari ini juga Tuhan menempatkan mestinya pikul salib, tapi ibu pikul salib, pikul dosanya jalan. Jadi tidak terlihat nanti. Ya, kita tahu bahwa salib dan dosa itu tidak boleh jalan sama-sama. Kalau sudah pikul salib, Bu, pikul dosanya dibuang, ya. Dibuang semua. Nah, itu ada lagunya ya, buang ke laut, biur. Nah, itu ya. Jadi sudah benar-benar dibuang ke laut. Makanya ikut retreat nanti supaya kita pulang nanti semua healing. Sudah tidak ada bawa lagi yang namanya masa lalu, dosa masa lalu, apapun sakit hati, kita semua belajar untuk healing nanti ikut di retreat ya. Kita belajar sama-sama. Ibu, jangan sampai lo ingat lo, pikul salib, jangan sampai pikul dosa. Nanti salibnya itu tidak kelihatan kemuliaan. Karena waktu engkau pikul dosa, engkau kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi waktu engkau pikul salib, engkau akan menikmati kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar nanti dari salib itu. Ya, jangan sampai kehilangan ibu. Ayo, ibu sudah buang sakit hati. Mau gemuk, mau segar itu cuma tunggu waktunya. Karena upah dosa adalah maut. Itu tadi malapetaka, bencana, ganjaran. Paket 3 ini komplit loh nanti orang-orang berdosa. Ibu jangan sampai gara-gara ibu pikul dosa juga nanti 3-3 ini juga
ya. Lebih baik ibu hari ini mengakui, meninggalkan. Ibu sudah tahu kan malam ini tidak boleh sakit, malam ini kita berdoa. Hancur hati, akui, tinggalkan. Ibu akan jadi orang yang berbahagia, yang beruntung, dan ibu akan disayangi sama Tuhan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, lagunya tadi mungkin yang begini ya. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Pure. Nah itu ya. Buang ke laut ya. Pure gitu ya. Baik. Nah lanjut pertanyaan. Oke. Malam Bu Eli. Suami masih berhubungan sama Wanto. Ya sama pelakor. Tapi dia bilang pernikahan kami ini pengen dipulihkan. Dia maunya saya aja yang berusaha istilahnya doa atau apa doain terus. Sedangkan suami kok sulit ya lepas dari wanita tobatnya. Saya terkadang jadi bingung Bu. Kadang suami seperti mau pulih tapi nggak mau lepas dari dari Wantonya gimana ini Bu? Ya, seperti khotbah saya yang sudah-sudah. Kalau Tuhan masih mengeraskan, ya berarti Tuhan masih punya proyek sama kita. Nggak usah takut. Ya, berarti memang suami masih dikeraskan. Ya kan, mengubah hati seseorang itu kan cuma Tuhan yang punya kedaulatan. Doa-doa kita bukannya Tuhan tidak jawab, tapi Tuhan masih punya kepentingan sama Firaun ini. Supaya orang itu nanti lihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Ya, jadi ibu nggak usah bingung, doa aja bagian ibu, jaga hati, jaga doa ya, jaga sukacita itu bagiannya ibu, selebihnya itu waktu dan caranya Tuhan, bukan kedaulatan kita. Sudah tenang aja, nggak akan loh Tuhan itu beranjak dari hidup orang benar ya. Tuhan sudah punya solusi karena Tuhan itu sumber solusi, bukan sumber masalah. Nanti suatu kali semua solusinya itu Tuhan sudah punya. Gimana cara menaklukkan Firaun yang dikeraskan ya. Senang aja Bu. Jadi Ibu jangan takut. Kalau suami bilang kamu doain supaya saya berubah ya itu berarti Ibu harus topang dia juga dalam doa. Walaupun kelihatannya doa-doanya sampai sekarang suami Ibu belum berubah. Tapi bukan berarti doa-doa itu tidak bekerja. Karena cara Tuhan itu sangat tidak terpahami sama pikiran kita. Itu aja ya. Ibu tetap doakan, tetap baik, tetap mengasihi suami walaupun hasilnya belum terlihat sekarang, tapi nanti suatu kali ya doa-doa kita itu akan menjadi benih. Benih yang suatu kali akan bertumbuh untuk kita nikmati buahnya di depan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Bu. Saya berniat memperbaiki hubungan dengan suami, ya, walaupun dia sudah lama tidak berfungsi sebagai suami dan papa untuk anak-anak. Tapi orang tua saya sudah sangat kepahitan dengan suami, gitu. Nah, ini ada niat untuk membangun lagi hubungan dengan suami, tapi orang tua ya yang sudah sangat kepahitan. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Ibu tetap harus tunduk sama Tuhan. Ya, orang tua walaupun menyuruh cerai jangan. Dah, Ibu harus tunduk sama Tuhan. Pasti suatu kali nanti karena beberapa orang yang saya konselingi, ternyata ketika melihat pemulihan yang terjadi yang Tuhan kerjakan sekarang orang tuanya, luar biasa juga sama Tuhan. Ya, bahkan dulu saya pernah konselingi seorang ibu yang mamanya karena anaknya cantik masih muda, mama papanya lagi jodohin sama kenalannya dan anaknya bilang gimana ya papa mama saya sendiri sudah mau jodohin saya dengan orang yang daripada suami saya ini sudah tidak bisa diharapkan. Katanya saya mumpung masih muda masih laku. Saya bilang jangan ya, saya bilang untung ibu ini nurut ya, ibu ini nurut bahkan di kelompok selkomselnya dia juga beberapa orang bilang tidak apa-apa kamu berhak bahagia. Tapi saya bilang jangan pernah dengar orang berhak bahagia. Kamu ini loh sekarang sudah bahagia. Kamu taat sama Tuhan itu bahagia loh. Bahagianya limpah dibanding kamu hari ini dengar apa kata orang. Waktu dia taat, Tuhan pulihkan dia. Sampai hari ini Tuhan pulihkan bagaimana ya suami istri ini hari ini nempel kayak perangko. Nah itu makanya kita hari ini jangan mau kalah ya.
Ibu-ibu, bapak-bapak sudah jangan mau dengar apa kata orang. Kalau ibu tadi orang tuanya mendukung untuk bercerai, tapi satu aja kita dengar Tuhan menolak perceraian. Jadi tidak usah dengar yang banyak mendukungnya. Yang penting jangan lagi hidup di dalam pelanggaran. Itu nanti akibatnya rentetannya banyak nanti. Ya, lebih baik kita hidup dalam ketaatan, tapi nanti rentetan berkat pemulihannya Tuhan akan sediakan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pertanyaan terakhir ya untuk malam hari ini, sesi malam hari ini. Eh Bugem, saya sudah lama tidak berbicara atau berkomunikasi dengan sahabat yang affair dengan suami saya. Saya sudah mengampuni mereka. Nah, sekarang apakah saya perlu memulai pembicaraan dengan sahabat tersebut? Enggak perlu. Ya kalau ketemu nyapa ya. Bila suatu kali kirim-kirim makanan enggak apa-apa. Itu membuktikan bahwa kita sudah enggak punya apa-apa sama dia ganjelan ya. Tapi enggak usah akrab lagi. Yang penting kan Tuhan lihat hati, enggak apa-apa ya. Jadi kalau ketemu mungkin ada acara waktu dia ulang tahun sekali-sekali kasih, enggak apa-apa ya. Didoakan kan kayak kita memberkati musuh. Nah, itu perlu dilakukan juga. Ya, bukan berarti kita merasa direndahkan, enggak apa-apa. Karena kita mau ambil langkah pelaku firman, berkatilah musuh-musuhmu, kita kirim makanan buat dia ya di hari ulang tahun, terus kita doakan selamat happy birthday, panjang umur, sehat, aku doakan kamu ya bla bla bla. Nah, itu langkah untuk memberkati musuh waktu ulang tahun itu di waktu yang tepat ya. Jadi kalau yang punya musuh-musuh yang dulu saudara mau memberkati waktu dia ulang tahun ya, itu berkati supaya kita ini berkat kehidupan kita ini mengalir senantiasa saat kita bisa hidup berdamai dengan siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah selesai pertanyaannya. Silahkan Ibu Gembala bisa berdoa seperti tadi yang disampaikan dan kemudian menutup dalam doa berkat bagi kita. Silahkan Bu. Bapak, kami mengucap syukur malam ini. Kami tahu bahwa malam ini ada banyak orang yang sudah diingatkan akan kesalahan, dosa-dosa, pelanggaran di masa lalu. Malam ini kami mau datang dengan hancur hati. Kami mau mengakui pelanggaran kami dan kami mau meninggalkannya. Kami percaya Tuhan kalau Engkau ingatkan dosa-dosa kami hari ini, kami bersyukur dan kami berjanji Tuhan. Kami mau hari ini untuk hidup lebih disiplin lagi supaya kami bisa untuk hidup meninggalkan semua pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami nggak mau lagi membuat hatimu hari ini disakiti dengan perbuatan kami. Ketika kami mengasihi Tuhan, kami akan meninggalkan semua perbuatan dosa. Kami akan menjauhi dosa-dosa. Terima kasih Bapak, biarlah setiap kami hari ini Tuhan yang sudah berdosa, yang sudah ingat akan dosanya. Engkau melihat setiap mulut-mulut, setiap bibir, setiap hati yang sudah terbuka untuk mengakui dosa mereka. Engkau mendengar Tuhan, bahkan mereka menyebut nama-nama orang yang menyakiti hidup mereka dan mereka berkata malam ini, aku mau mengampuni. Saudara mungkin sebutkan, saudara ingat ipar, mertua, suami, istri, anak-anak, siapapun yang ada di hati saudara, Tuhan ingatkan, saudara sebutkan, aku mau mengampuni, aku mau mengampuni. Supaya hari ini juga engkau menjadi orang yang berbahagia, beruntung dan disayangi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu, engkau berkati juga anak-anakmu dalam pergumulan semuanya Tuhan, kau berikan jalan keluar. Melalui khotbah malam ini, ada satu hal yang akan membuat kami mendobrak banyak pintu di masa sukar, karena masalah yang utama dosa-dosa kami sudah beres di hadapanmu. Kami keluar lebih dari pemenang. Kami tidak mau kehilangan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa negara kami, ada keamanan di mana-mana, kesejahteraan Tuhan, supaya negara kami ini bebas dari ketindak kejahatan apapun Tuhan. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan ada di dalam negara kami. Berkati retreat akbar tanggal 12-14 Agustus PD Victory. Kami serahkan Tuhan, kau sudah punya pilihan orang-orang yang akan kau pilih untuk retreat di Bogor ya Bapak. Berkati juga PD Victory, baik semua cabang,
cabang Tuhan dalam pelayanannya supaya kami bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan. Biar kami melihat bagaimana kemuliaan Tuhan ada. Berkati hamba-Mu, berikan kesehatan buat hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu. Nanti pernikahan anak hamba-Mu bulan depan juga semuanya berjalan dengan lancar. Berkati semuanya Bapak. Terima kasih, berkati seluruh pengurus PD Victory, pengerja, ada kesatuan hati Tuhan. Baik kami yang berpuasa Tuhan, kami tetap menjadi kuat sampai selesai nanti tanggal 30. Terima kasih Bapak. Kalau berkati juga Bu NN dalam kehidupannya, anaknya, keluarganya semuanya. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.